Bayangkan Anda adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi bernilai triliunan dolar. Anda baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan yang sangat bersejarah dan bersiap pulang menggunakan pesawat kepresidenan, Air Force One. Pengalaman sekali seumur hidup kan? Benar sekali. Tapi, sebelum kaki Anda menyentuh anak tangga pesawat, tiba-tiba agen Secret Service menghentikan Anda. Mereka menyodorkan sebuah wadah besar, semacam tong sampah, dan memerintahkan Anda untuk membuang semua souvenir yang Anda dapatkan. Semuanya. Tanpa terkecuali. Semuanya. Lencana kredensial, ponsel sementara, bahkan pin kecil di kerah jas yang baru saja diberikan oleh tuan rumah. Semuanya harus masuk ke tong sampah itu. Kedengarannya kayak tingkat paranoia yang sangat tidak masuk akal ya. Bagi orang awam, mungkin ya, terlihat seperti adegan film fiksi ilmiah yang terlalu berlebihan. Tetapi di dunia kontraintelijen tingkat tinggi, apa yang terjadi di dasar tangga pesawat itu sebenarnya adalah protokol sterilisasi yang sangat dingin, rasional, dan ya, tak terhindarkan. Dan itulah insiden nyata yang terjadi pada 15 Mei 2026. Insiden ini yang akan menjadi titik tolak sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar satu dokumen analitis yang luar biasa menarik berjudul Bingkisan Diplomatik, Rivalitas Negara, dan Antisipasi Penyadapan. Dokumen yang sangat membuka mata. Benar banget. Dokumen ini mengupas tuntas peristiwa dramatis di akhir kunjungan Presiden Donald Trump ke China waktu itu. Kunjungan pertama Presiden AS dalam 9 tahun, yang juga membawa nama-nama besar kayak Tim Cook dari Apple dan Jensen Huang dari Nvidia. Ya, delegasi yang sangat kelas berat. Tepat. Misi kita hari ini adalah membedah secara tuntas mengapa benda-benda remeh seperti PIN dan ponsel tadi tiba-tiba menjadi ancaman keamanan tingkat tinggi. Dan mengapa diplomasi modern itu, bagi Anda yang mendengarkan, tak lagi cuma soal jabat tangan. Ini sudah jadi medan pertempuran kontra-intelijen. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu aturan dasar yang harus kita pegang. Karena dokumen ini menyoroti manuver antara Amerika Serikat dan China, mari kita perjelas bahwa kita di sini tidak berpihak pada pandangan politik apapun. Iya, tidak ada bias sayap kiri atau sayap kanan di sini. Betul. Kita murni membedah fakta, sejarah, dan analisis teknis dari dokumen sumber secara imparsial. Kita tidak mendukung atau mengkritik manuver politik negara manapun secara ideologis. Ini murni bedah keamanan. Oke, mari kita bedah ini. Maksud saya, bayangkan Anda, ibaratnya Anda habis liburan, lalu di bandara disuruh membuang semua souvenir dan pernak-pernik yang Anda dapatkan sebelum boleh naik pesawat. Kesannya ekstrim dan paranoid, bukan? Sangat ekstrim kalau kita berpikir dengan standar sipil. Tapi yang sangat memukau di sini adalah kita harus meredefinisi dulu apa itu Air Force One. Oke, pesawat presiden kan? Ya, secara fisik memang pesawat. Tapi secara operasional, pesawat itu adalah fasilitas informasi, kompartemen sensitif, atau SCIF, yang melayang di udara. Itu ruang komando militer bergerak, tempat percakapan paling rahasia di dunia terjadi. Jadi membawa barang asing ke dalamnya itu? Itu sama dengan mengundang vektor intelijen masuk ke berangkas rahasia paling aman milik negara. Mengapa musuh repot-repot meretas pertahanan nirkabel pesawat, kalau mereka bisa membuat delegasi VIP membawa mikrofon langsung ke dalam ruang rapat? Masuk akal. Tapi tunggu sebentar. Apakah kita benar-benar harus menaruh curiga pada sebuah pin kecil di kerah jas atau kabel charger? Bukankah itu terdengar seperti plot film James Bond yang berlebihan? Saya paham keraguannya. Tapi ini bukan fiksi. Ini murni masalah resiko rantai pasok atau supply chain risk. Komisi Komunikasi Federal di AS dan Direktorat Sinyal Australia bahkan sudah secara eksplisit memperingatkan bahaya perangkat elektronik luar negeri ini. Bahaya dari sebuah kabel charger biasa? Ya. Dokumen kita secara spesifik menyebut satu contoh yaitu OMG cable. Secara fisik, kabel ini terlihat 100% seperti kabel pengisi daya biasa. Anda colokkan ponsel Anda terisi daya, tapi di dalam konektor USB-nya yang kecil itu... Tunggu. Di dalam ujung konektornya? Bener banget. Di ruang sekecil itu tertanam chip mikrokontroler, modul Wi-Fi, dan memori. Jadi saat dicolokkan ke laptop, sistem Anda mengiranya sebagai keyboard eksternal. Kabel itu lalu bisa mengetikkan ratusan perintah malware dalam hitungan milidetik, menyedot data Anda sambil Anda melihat baterai ponsel Anda terisi. Oh, wow. Itu gila sih.
Lalu bagaimana dengan pin jas yang sama sekali tidak terlihat seperti alat elektronik? Nah, kalau PIN, itu bisa disisipi chip RFID super kecil. Fungsinya untuk memancarkan sinyal lokasi saat delegasi bergerak di dalam gedung. Atau, PIN itu bisa didesain sebagai rongga resonansi untuk menangkap getaran suara. Dan ponsel sementara atau Brunner phones yang dibagikan itu? Oh, itu lebih parah lagi. Ponsel itu pada dasarnya adalah alat pelacak lokasi real-time yang dilegalkan, lengkap dengan mikrofon dan kamera yang bisa diaktifkan dari jarak jauh. Gila. Tapi saat Secret Service membuang semua barang itu ke tong sampah, apakah mereka benar-benar sempat mendeteksi penyadapan? Atau mereka cuma asal buang saja? Kemungkinan besar tidak ada waktu untuk memindai semuanya, tapi dalam keamanan nasional, aturannya adalah pencegahan, bukan pembuktian. Jadi nggak perlu nunggu bukti dulu ya? Sama sekali tidak. Menunggu bukti penyadapan terjadi itu berarti sudah terlambat. Informasi yang bocor tidak bisa ditarik kembali. Jadi kalau ada probabilitas kerentanan karena barang itu diproduksi pihak tak otorisasi, buang saja. Kalau mendengar penjelasan tadi soal kabel malware dan chip RFID, kita rasanya kayak ini murni masalah teknologi modern. Efek dari miniaturisasi komponen abad 21. Padahal sama sekali tidak ya kan? Betul. Disinilah bagian yang sangat menarik. Sejarah membuktikan kalau ketakutan ini sangat beralasan dan sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Mari kita mundur ke tahun 1945. Kasus The Great Seal Bug. Atau yang sering dijuluki The Thing? Ya, The Thing. Jadi ceritanya, pada 4 Agustus 1945, sekelompok anak-anak sekolah dasar Soviet mendatangi kedutaan Amerika di Moskow. Mereka menyanyikan lagu persahabatan dan memberikan ukiran kayu raksasa berbentuk lambang negara AS kepada Duta Besar Averil Harriman. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang brilian. Siapa yang akan mencurigai anak-anak sekolah yang menyanyikan lagu kebangsaan Anda sambil membawa hadiah persahabatan? Nggak ada yang curiga. Duta Besar Harriman sangat terkesan. Dia memajang ukiran kayu itu langsung di dinding ruang kerja pribadinya. Dan ini gila. Barang itu terpajang di sana selama 7 tahun. Melewati masa jabatan 4 duta besar berturut-turut. Bayangkan, berapa banyak rahasia negara yang dibicarakan di ruangan itu selama Perang Dingin. Selama 7 tahun. Dan akhirnya, di tahun 1952, masa Duta Besar George Kennan, alat itu baru ketahuan. Itu pun murni kebetulan karena operator radio Inggris menangkap percakapan rahasia dari frekuensi udara di sekitar gedung. Dan ketika tim keamanan kedutaan akhirnya membongkar ukiran kayu itu, apa yang mereka temukan? Mereka nggak nemuin baterai, nggak ada kabel yang rumit. Alat itu didesain oleh ilmuwan Soviet, Leon Theremin. Benar, desainnya sangat jenius karena bersifat pasif sepenuhnya. Hanya ada membran tipis di dalam rongga resonansi, tanpa komponen aktif sama sekali. Berarti benda ini layaknya bom waktu pasif yang sedang tidur siang dan hanya terbangun untuk menguping ketika disinari senter tak terlihat dari seberang jalan. Cerdas sekali. Jadi ketika Dubes AS berbicara, suara mereka membuat membran bergetar. Lalu agen Soviet dari seberang jalan menembakkan gelombang radio ke arah kayu itu. Gelombang tersebut dimodulasi oleh getaran membran dan memantul kembali sebagai sinyal audio yang bisa didengar agen Soviet. Pantesan alat pendeteksi penyadap zaman itu nggak bisa menemukan apa-apa. Wong alatnya mati kalau nggak ditembak sinyal dari luar. Persis. Dan NSA bahkan memajang replika alat ini di museum mereka sekarang. Kasus ini menyintesis 3 pelajaran krusial. Apa saja itu? Pertama, hadiah simbolik adalah instrumen intelligence terbaik. Kedua, alat penyadap tak harus berupa perangkat elektronik aktif yang menyala. Dan ketiga, yang paling menakutkan, target biasanya baru sadar bertahun-tahun setelah semua rahasianya dicuri. Wow, fakta yang sangat mengerikan. Sejarah sudah memberi kita metode penyadapannya. Tapi, bagaimana dengan motifnya saat ini? Mengapa protokol di China pada tahun 2026 itu sampai seketat itu? Nah, dokumen sumber kita membedah data dari FBI terkait ini. Ternyata, sekitar 80% kasus spionase ekonomi di AS itu melibatkan perilaku yang pada akhirnya menguntungkan China. 80%? Itu angka yang sangat dominan. Sangat dominan. Tapi, ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan FBI menyoroti ini dengan sangat hati-hati. Betul.
Ini memunculkan satu pertanyaan penting dari saya juga. Karena kita sedang menyentuh topik yang sangat sensitif secara politik kan. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa membedakan antara, tindakan kehati-hatian tingkat negara ini dengan paranoia yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu? Pertanyaan yang sangat krusial. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, FBI dan ahli keamanan sangat menekankan pembedaan etis yang esensial. Ancaman ini murni berasal dari program dan kebijakan terpusat pemerintah serta aparat intelijen mereka. Jadi ini kebijakan institusi ya? Betul, ancaman ini bukan berasal dari masyarakat sipil, dan sama sekali bukan dari orang-orang keturunan China dimanapun. Ini adalah fakta analitis tentang infrastruktur hukum di negara tersebut yang bisa memaksa perusahaan swasta bekerja sama dengan intelijen. Berarti pemeriksaan barang-barang atau pembuangan souvenir tadi bukanlah tuduhan niat buruk kepada individu yang memberikan hadiah tersebut. Sama sekali bukan. Sang tuan rumah mungkin memberikan PIN itu dengan niat persahabatan yang tulus. Tetapi, masalahnya adalah standar operasional terhadap kemungkinan teknis dari barang yang diproduksi di bawah yurisdiksi rival strategis. Ini sekedar kontrol risiko proporsional. Masuk akal sekali. Jadi kita sudah melihat insidennya di dasar tangga Air Force One, kita melihat teknologi pasif maupun aktifnya, sejarahnya, dan motifnya. Sekarang, bagaimana negara dan individu merespons secara praktis? Kita nggak mungkin kan mengisolasi diri dari dunia dan nggak mau terima hadiah apa-apa lagi. Tentu tidak. Diplomasi tetap berjalan. Dokumen kita merekomendasikan 6 prinsip taktis untuk menyeimbangkannya. Yang pertama, protokol berbasis risiko. Artinya? Terima hadiahnya dengan senyum, foto bersama, tapi begitu pintu ditutup, hadiah itu langsung masuk karantina. Nah, di depan kamera tetap ramah, di belakang kamera langsung dicek. Lalu prinsip kedua? Versus fungsional. Oh, ini menarik. Maksudnya lukisan beda sama flash disk gitu. Betul sekali. Kalau hadiahnya kaligrafi atau vas keramik murni setelah dipindai dan aman dari bug, Anda bisa memajangnya. Tapi kalau itu benda fungsional seperti flash disk, kabel charger, atau smartwatch, dilarang keras dicolokkan ke jaringan manapun. Harus dihancurkan atau cuma jadi pajangan mati ya? Terus prinsip keempat. Perangkat perjalanan khusus. Para staf tidak membawa ponsel pribadi saat kunjungan sensitif. Mereka menggunakan burner phones yang setelah acara selesai akan langsung dihancurkan. Bukan di-reset ya, tapi dihancurkan secara fisik. Wow, sampai sebegitunya. Terus yang kelima? Pelatihan bagi staf pendukung. Karena intelijen jarang menargetkan presiden langsung. Keamanannya terlalu ketat. Mereka menargetkan staf di sekelilingnya. Iya, penerjemah, staf logistik, atau jurnalis yang ikut terbang. Betul. Jurnalis misalnya, mereka mungkin punya draft pidato rahasia atau terkoneksi ke jaringan Wi-Fi rombongan. Mereka ada di pinggiran yang rentan. Dan prinsip keenam adalah menciptakan budaya keamanan berbasis pencegahan di seluruh struktur tim. Jadi, apa makna dari semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Anda mungkin tidak naik Air Force One besok kan? Tetapi, ketika Anda dalam perjalanan bisnis dan rekan kerja dari perusahaan kompetitor memberi Anda souvenir berupa flash disk atau power bank lucu. Ya, itu sering banget terjadi di konferensi bisnis. Nah, mungkin pikir 2 kali sebelum Anda mencolokkannya ke laptop yang berisi data klien Anda. Selalu setuju. Di era modern ini, setiap orang pada dasarnya membawa ruang komando militer di saku mereka. Ponsel cerdas Anda. Spionase telah terdemokratisasi dan bisa terjadi di level perusahaan juga. Benar. Diplomasi dan bisnis selalu bergerak di 2 ranah. Apa yang terlihat di depan kamera sebagai simbol persahabatan dan apa yang beroperasi di belakang layar dalam bentuk kemungkinan teknis. Kesimpulannya, tidak ada hadiah yang sepenuhnya gratis di meja perundingan. Selalu ada harga keamanan yang harus dibayar. Pasti. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin melempar satu pemikiran akhir untuk direnungkan oleh Anda semua. Dokumen kita hari ini fokus pada barang fisik, ponsel, lencana, kabel, ukiran kayu. Semuanya benda yang bisa disentuh dan bisa dibuang ke tempat sampah di dasar tangga pesawat. Sesuatu yang berwujud material ya. Tepat. Tapi coba pikirkan ini, bagaimana jika di masa depan hadiah diplomatik itu sama sekali tidak memiliki bentuk fisik? Bagaimana jika hadiahnya adalah akses eksklusif ke asisten kecerdasan buatan super canggih atau perangkat lunak pintar berbasis awan yang dikirimkan langsung ke jaringan Anda atas nama niat baik kolaborasi? Itu skenario yang sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Iya kan? Dan Anda tidak bisa membuang sebaris kode ke dalam tong sampah sebelum naik pesawat. Lalu bagaimana kita akan bertahan dari penyadapan yang wujud fisiknya pun tidak ada?
Pertanyaan yang sangat menantang untuk masa depan kontraintelijen. Dan itu sesuatu yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dalam sesi penelusuran mendalam yang luar biasa membuka wawasan ini. Kami tidak mendukung pandangan politik apapun, tapi kami sangat mendukung Anda untuk terus menjaga rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.